Ingat, konten ini dibuat cuma untuk edukasi, jangan ditiru ya. Karena apa? Yang namanya hutang itu kita wajib membayar. Mungkin kalau dipinjau kita tidak bisa membayar, cuma diteror 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan selesai. Tapi hubungan kita dengan yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ada imbasnya. Seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton ini, saya ingatkan jangan sekali-kali mengikuti atau mempraktekkan apa yang saya lakukan saat ini, karena sangat tidak saya anjurkan untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas tentang pinjol. Di beberapa tempat itu saya mendengar bahwa pinjol itu sangat merajalela, sampai ada yang bunuh diri, kehabisan semuanya harta bendanya ya, itu karena ulahnya si pinjol. Tetapi pengalaman saya pribadi itu, selama hampir 3 tahun ini, pinjol merupakan salah satu tempat bagi saya untuk pinjaman darurat. Sedangkan saya dalam kurun waktu meminjam itu selalu tertib dan saya bayar, sehingga aman-aman saja. Akan tetapi kemarin itu saya mendengar di tetangga desa ya, itu ada yang terjerat pinjol sampai katanya itu bunuh diri. Seberapa kejamnya sih pinjol itu ataupun pinjaman online? Di sini saya kemarin ada yang bertanya. Biasanya kan saya tentang topik-topik sekitar pemerintahan, tentang bagaimana cara kita membuat identitas diri ataupun apa. Tapi ada yang pertama tentang solusi pinjol. Dampaknya apa apabila kita itu tidak membayar. Dan di sini saya sengaja untuk meminjam online, tapi uang itu tidak saya gunakan. Apabila suatu saat ada DC atau FC, kalau pinjol itu FC bukan DC, karena online ya, itu bisa kita bayarkan lagi. Kenapa kok saya mempraktekkan untuk gagal bayar pinjol ini? Karena saya ingin mengetahui sih bagaimana perasaan teman-teman yang sampai ada yang bunuh diri ataupun ada yang kehilangan harta bendanya. Memang tidak dipungkiri karena pinjol itu memang bunganya memang sangat tinggi, tapi karena itu juga pinjol sendiri memberikan kemudahan untuk kita meminjam di sana. Nah, ini rencana kita akan mencoba galbay di ShopeePay. Bukan ShopeePay, di Shopee Pinjam ya. Kalau ShopeePay jangan, itu kita belanja, tapi kalau kita tidak membayar berarti kan kita yang jahat ya. Seperti halnya pinjol ini yang sangat tidak menguntungkan bagi kita, saya akan mencoba untuk galbay. Tapi itu bukan sesuatu yang patut ditiru ya teman-teman, karena yang namanya hutang itu kita wajib untuk mengembalikan, seperti itu. Nah, ini kita mencoba untuk gagal di Shopee Pinjam. Mungkin untuk kelanjutan videonya mungkin akan saya share setelah 1 hari pinjam. Kan katanya itu ada yang diteror, ada yang diintimidasi, ditelepon, seperti itu. Nah, kenapa ada orang yang sangat takut pada teror, takut pada intimidasi dari DC itu? Memang benar, DC itu memang tugasnya untuk meminta kembali uang yang sudah kita gunakan. Jadi memang benar, DC itu tidak salah, yang salah itu kita yang tidak membayar. Tapi kenapa ini saya lakukan ya, karena itu saya ingin mengetahui sendiri bagaimana sih keadaannya orang yang galbay itu sampai ada yang bunuh diri. Seperti itu teman-teman, jangan ikut-ikutan. Soalnya ini saya pinjam, uangnya juga masih
Paling kalau anu kan kita cuma bayar denda ya, seperti itu. Dan untuk teman-teman sendiri, pinjol itu memang sangat merugikan kalau kita memang tidak mampu untuk membayar, karena memang cicilannya bunganya itu tinggi. Kalau kita tidak, sebelum itu kalian harus mengenali pinjol yang ilegal dan legal. Karena kalau yang ilegal itu memang bunganya nggak ngutak, ada yang sampai 60%, ada yang 70% per bulan, itu kan sangat tidak masuk akal. Tapi kalau yang ilegal itu seperti yang sudah diawasi OJK, itu mereka mempunyai aturan-aturan tersendiri, ikut aturan pemerintah. Dan kenapa pinjol itu kalau mau menagih ya, intimidasinya itu sangat mengerikan ya. Katanya sangat mengerikan intimidasinya. Itu mereka juga tidak salah, teman-teman. Karena apa? Untuk suatu pinjaman itu pasti kan dibutuhkan jaminan ya. Dibutuhkan jaminan, seperti di bank kan ada jaminan sertifikat tanah, jaminan kendaraan bermotor seperti itu. Tapi kan ini kalau dipinjol kan tidak ada. Jadi pinjol itu memudahkan untuk kita meminjam uang, tapi juga dengan tanggung jawab dan resiko yang sangat tinggi. Seperti itu. Dan untuk teman-teman, gimana cara menghindari pinjol ilegal yang sangat merugikan? Pertama-tama teman-teman harus memeriksa legalitas pinjol itu. Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan platform tersebut terdaftar di OJK, teman-teman. Seperti di Shopee Pinjam, terus Lazadabon ya, kalau nggak salah Lazadabon itu juga masuk dalam OJK. Tapi kalau seperti yang lain-lainnya saya kurang tahu. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba pinjol, jangan memberikan akses yang berlebihan informasi diri kita secara berlebihan. Dan apabila pinjol itu ilegal, kalian bisa melaporkannya ke polisi ataupun ke pihak yang berwajib. Jangan sekali-kali kalau kita tidak mampu membayar, jangan sekali-kali kita pinjam ya teman-teman. Itu sangat merugikan sekali. Konten ini saya buat untuk edukasi, bukan untuk ditiru. Sekali lagi untuk edukasi bagaimana nanti bila ada warga saya yang terjerat pinjol seperti itu. Dan untuk kelanjutan videonya mungkin tanggal 26 ya, kita kan tagihan itu tanggal 26 atau 25 ya, kurang tahu. Tapi kan nanti kalau kita telat sehari, pasti nanti kita langsung dikabari ataupun ditagih sama pihak pinjolnya. Nanti saya share gimana kenyataannya, kalau kita gagal itu seperti apa, itu nanti saya bagi tahu kepada kalian semua. Ingat, konten ini dibuat cuma untuk edukasi, jangan ditiru ya. Karena apa? Yang namanya hutang itu kita wajib membayar. Mungkin kalau dipinjau kita tidak bisa membayar, cuma diteror 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan selesai. Tapi hubungan kita dengan yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ada imbasnya. Seperti itu. Ingat, ini hanya konten, jangan ditiru ya.